Bapak Arif dan Bapak Ibu yang hadir di sini. Pertama, saya mohon maaf nih hadirnya terlambat dan ini masih dalam perjalanan. Jalanan Kebetulan ya. hari ini Pak Arif kami ada jadwal ini Pak, SKD untuk CPNS Pak. CPNS, Jadi oh ya, oke. jadi ini untuk mendampingi ini pelaksanaan CPNS di titik lokasi yang ada di sini. Jadi mohon maaf sambil perjalanan ini Pak. Ya Baik, nggak apa-apa Bu, silakan. Oke. iya, baik, Pak. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita semuanya diberi nikmat sehat dan bisa bersama-sama secara hybrid melaksanakan sosialisasi maupun pembinaan untuk kompetensi teknis untuk para pejabat fungsional statistisi dan peranata komputer, baik di lingkungan BPS Kota Kediri dan juga di sini ada teman-teman Biro SCM yang ikut bergabung. Dan yang kedua, atas nama pimpinan BPS kami menyambut baik dan mengucapkan terima kasih banyak untuk permohonannya ke kami untuk melaksanakan pembinaan ini karena memang kami BPS sebagai instansi pembina pejabat fungsional statistisi dan prakom ini memang mempunyai tugas sesuai dengan Undang-Undang ASN 2000 nomor 20 tahun 2023 atau yang dari PP Manajemen PNS tahun 2017. Salah satu fungsi atau tugas dari instansi pembina adalah melakukan pembinaan kompetensi maupun menyelenggarakan UKOM. Ada 19 tugas dan fungsi yang diatur di peraturan tersebut, Bapak Ibu semuanya. Nah, disinilah di saat di forum ini, salah satunya kami mengimplementasikan TUSI tersebut. Bapak Ibu, nanti secara detailnya ada Mbak Ambar. Mbak Ambar ini adalah analis SDM aparatur media dan juga ada Mbak Ganti, analis SDM aparatur media juga Bapak, yang akan menjadi narasumber untuk menyampaikan materi-materi yang berkaitan dengan pembinaan Japung Statistik Prakom, mulai dari apa itu pengenalan nomenklatur dari statistis itu apa, Prakom apa, kemudian bagaimana cara menyusun kebutuhan, gitu, menyusun kebutuhan formasi untuk statistik dan prakom. Iya, Nah, dan setelah itu itu udah bagaimana melakukan bahasnya satu pengangkatan, jadi syukur gitu untuk loh. masuk sebagai Udah muda. Barusan naik pangkat. Kan statistik mbak kita, Ya, kan kan tak perlu pakai kan. halo Bapak Ibu, saya tadi ke unmute ya, saya tidak tahu nih ke mute, maaf. Saya ulang kembali Bapak Ibu, apakah suara saya masih Ibu kemute lagi. sebentar. Sudahkah ini? Sudah Sudah Ibu, mendengar? sudah. Oh ya baik. Baik, mohon maaf Pak Arif, saya ulang kembali ya. Eh, oh ini kok udah ya, oke. Baik. Jadi kami di sini sebagai instansi pembina itu mempunyai 19 tugas. Adalah salah satunya adalah menyelenggarakan pembinaan kompetensi maupun menyelenggarakan UKOM, uji kompetensi untuk pejabat fungsional statistisi dan peranata komputer. Nah, dalam forum kesempatan yang sangat baik ini, kami menghadirkan, ini saya menugaskan Mbak Ambar maupun Mbak Ganti, beliau berdua ini adalah analis SDM aparatur ahli. Mute lagi Ibu. Ibu, nah materi apa saja yang akan disampaikan di sini? Di antaranya satu nanti adalah pengenalan apa itu statistik, apa itu prakom. Kemudian Bapak Ibu juga akan kami berikan materi mengenai bagaimana mengajukan penyusunan usulan kebutuhan formasi untuk prakom dan statistisi. Nah setelah itu berkaitan dengan aspek bagaimana bisa memasuki atau ikut alih jabatan atau diangkat sebagai prakom dan statistisi. Bagaimana pengembangan karirnya dan lain-lainnya, termasuk pemberhentiannya seperti apa. Nah, pengangkatannya, pemberhentiannya, dan pengembangan karirnya dengan pola sejak ditetapkannya Permen PEN RB 1 2023, nanti di sana akan disampaikan oleh Mbak Ambar gitu ya secara detail, dan juga tentang penyusunan usulan kebutuhan akan disampaikan oleh Mbak Ganti. Nah, mungkin itu saja Pak. Sekali lagi kami menyambut dengan senang hati, dengan gembira. Kali ini pertemuannya masih secara hybrid. Mudah-mudahan di lain kesempatan
bisa bersilaturahim secara langsung nggih Pak Arif dengan Bapak Ibu semuanya di Pemkot Kediri ini. Apabila diperlukan informasi penjelasan lebih lanjut dengan senang hati kami akan selalu siap melayani baik secara hybrid, online maupun bisa jika dimungkinkan bisa kita berkunjung ke offline ke Pemkot Kediri. Demikian Bapak, selamat menjalankan pembinaan kompetensi teknis bidang statistik dan prakom. Semoga ilmu yang diberikan, pengalaman yang diberikan pada kesempatan kali ini bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya dalam rangka peningkatan kualitas SDM statistik dan prakom di Pemkot Kediri. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diterima dengan baik. Selamat jalan Bu Eni sampai tujuan yang selamat. Mohon izin kami lanjutkan Bu Eni. Ya Pak, terima kasih Pak. Saya pasti Ya. Pak. Oke, selanjutnya mungkin bisa langsung ke Mbak Ganti atau Mbak Ambar nggih. Untuk yang pertama memberikan materi, kami persilakan. Di-unmute Mbak Ganti. Gitu. Oh iya, silakan Ibu Ambar dulu ya. Oh, Ibu Ambar dulu, nggih. Iya. Ibu Ambar yang Baik, terima kasih Bapak atas undangannya, atas kesempatannya untuk kita di sini saling sharing ya Bapak ya. Iya, Bu Ambar ya. Terkait jabatan fungsional, statistisi dan peranata komputer. Ya. Di sini saya dan Mbak Ganti diberikan tugas oleh Ibu yang kebetulan memang sedang ada kegiatan lain berbarengan waktunya. Jadi kami akan mencoba menyampaikan ya Pak ya, menyampaikan sharing ini. Baik, saya izin share screen ya Bapak ya. Iya, silakan Ibu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu peserta dalam forum peningkatan kualitas sumber daya manusia statistik dan TIK di Kota Kediri. Terkait yang akan saya sampaikan mengenai aturan dan kebijakan dalam jabatan fungsional statistisi dan peranata komputer ya. Yang pertama, mengapa SDM itu dibutuhkan sumber daya yang berkualitas ya. Sebagaimana mungkin Bapak Ibu sekalian mengetahui ya bahwa arahan dari Presiden sebagai ASN, maka kita harus memiliki sumber daya yang dapat menyesuaikan dengan perkembangan baik yang ada di perkembangan nasional kita ataupun perkembangan yang tumbuh di dunia. Ya kan? Jadi kita sebagai ASN itu harus dapat merubah mindset kita dan harus berorientasi kepada hasil. Kemudian juga kita harus dapat bersikap adaptif dengan kemajuan ilmu dan pengetahuan serta teknologi yang perkembangannya semakin hari semakin cepat. Dan di sana juga kita harus dapat mengimbanginya. Kemudian kita juga dapat memberikan kesempatan bagi pejabat fungsional yang terampil dan ahli untuk dapat maju ke depan ya, untuk dapat lebih mengembangkan kompetensinya agar dapat berpikir kreatif dan inovatif sehingga dapat memecahkan masalah dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat ya. Jadi mengapa perlu SDM berkualitas itu juga sebagai satu sarana mencerdaskan kehidupan bangsa secara mutlak. Ya, pendidikan bagi kita adalah prioritas yang sangat tinggi. Kemudian SDM berkualitas, apakah SDM berkualitas itu sama dengan kompetensi? Ya, SDM berkualitas itu sama dengan kompetensi. Bagaimana ASN yang berkompeten? Tentunya sumber daya manusia ini harus memiliki nilai unggul, ya, nilai unggul yang. Bu Ambar, ya, mohon maaf, paparannya belum tertampilkan, belum di share screen, belum muncul? Belum muncul ya Pak ya? Belum, mungkin coba dicoba lagi. Mohon maaf Pak Arif, Mbak Ambar diulang dari depan ya, belum ada paparannya dari tadi. Di share screen dulu Mbak Ambar. Oh iya, maaf ya, maaf. Bagaimana sekarang sudah?
Ya, sudah. Kelihatan. Oh Ya, ya, terima maaf ya kasih. Pak, ya Allah. Ya, belum lupa. Dari Ya Mbak maaf. diulang dari awal Mbak Ambar. Ha. Ya baik, ya Ibu baik. Saya ulang dari awal. Baik. Eh, mohon maaf sebelumnya ya Bapak Ibu sekalian, saya tadi tidak menanyakan terlebih dahulu juga apakah share screen-nya sudah tampil ya. Sudah, Bu Ambar, Ya, siap. Sudah ya, ya. bagus. Baik, Ya, sekarang saya ulang Bapak Ibu sekalian. ya. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan coba menyampaikan apa yang ditugaskan oleh Ibu Kepala Biro SDM, Ibu Eni Ningsih, yang kebetulan pada saat yang bersamaan sedang ada kegiatan juga. Baik. Mengapa perlu SDM berkualitas ya? Sumber daya manusia itu berkualitas. Sebagaimana yang mungkin Bapak Ibu sekalian sudah ketahui ya, bahwa arahan Bapak Presiden itu sebagai ASN, kita harus memiliki sumber daya yang mampu menyesuaikan dengan kondisi perkembangan yang ada di sekitar kita, baik itu secara nasional maupun internasional. Oleh karena itu, sebagai ASN, kita harus mampu bersikap adaptif dengan kemajuan ilmu pengetahuan maupun teknologi yang berkembangannya semakin cepat. Kemudian juga harus bisa memberikan kesempatan bagi yang terampil dan ahli, walaupun masih junior, untuk bisa tampil di depan, ya, sehingga mereka akan dapat berpikir secara kreatif dan inovatif untuk memecahkan masalah dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Nah, salah satunya juga alasan mengapa diperlukan SDM berkualitas itu tentunya ini menjadi satu tujuan bangsa ini, yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa secara mutlak ya. Jadi pendidikan itu merupakan suatu prioritas yang sangat tinggi ya, yang sangat penting, yang menjadi hal yang diutamakan. Ya. Kemudian SDM berkualitas itu sama dengan ASN berkompetensi ya. SDM berkualitas itu sama dengan ASN yang harus mempunyai kompetensi ya. Jadi ASN kompetensi itu mereka harus memiliki sumber daya yang unggul, yang lebih unggul. Selain itu juga harus berkualitas sumber daya yang dimilikinya. Jadi ASN ini tidak hanya menguasai ilmu pengetahuan saja, ya. Jadi harus diimbangi juga dengan kemampuan tekniknya. Jadi ASN ini harus rajin atau terus-menerus belajar, bertumbuh dan berkembang agar kita sebagai ASN memiliki kompetensi yang tinggi. Kemudian ASN juga harus berkualitas tidak hanya secara fisik, tetapi juga secara mental dan moral, ya. Kemudian ASN juga harus itu inovatif. Jadi tidak hanya mengerjakan hal-hal yang rutin atau yang seperti biasanya, tetapi harus bisa menghasilkan karya-karya berkualitas. Tentunya untuk perbaikan pelayanan kita sebagai ASN ke depannya. Kemudian standar kompetensi manajer sosial kultural juga itu merujuk pada Permenpan 38 tahun 2017, di mana di sana untuk mewujudkan standar kompetensi ini dimulai dari perencanaan, pengembangan, perekrutan, kemudian ada pengembangan kompetensi, ada bagaimana meletakkan atau mengalokasi ASN ini agar memiliki daya guna yang maksimal. Kemudian juga ada di sana mengenai uji kompetensinya. Jadi ASN itu standar kompetensinya kita merujuk pada Permenpan RB nomor 38 tahun 2017. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, selanjutnya saya akan coba sharing mengenai uji kompetensi yang kebetulan di sini BPS sudah sejak tahun 2018 melaksanakan uji kompetensi ini sesuai dengan amanat Permenpan ya, dan dalam setahun ini kami melaksanakan biasanya 3 tahun, yaitu pada bulan Maret atau akhir Maret atau awal April, kemudian di bulan Juli atau Agustus awal, dan insya Allah tahun ini gelombang yang ketiga akan kami adakan di bulan Desember, dan pembukaannya pendaftaran itu akan diadakan nanti pada bulan November 2024. Mungkin ada teman-teman dari Kota Kediri yang angka kreditnya sudah memenuhi, nanti bisa ikut mendaftar untuk periode yang berikutnya. Baik Bapak Ibu sekalian, latar belakang kenapa
kami, Badan Pusat Statistik selaku instansi pembina jabatan fungsional Pranata Komputer dan Statistisi melaksanakan uji kompetensi. Salah satu yang melatar belakangi adalah berdasarkan Peraturan Menpan Nomor 1 Tahun 2023, di mana seluruh instansi pembina jabatan fungsional itu mempunyai tugas sebanyak 19. Di antaranya adalah menyusun pedoman formasi, kemudian menyusun standar kompetensi, yang alhamdulillah standar kompetensi kita ini sudah terbit ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian juga menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis, ya. Kemudian ada menyusun pedoman penulisan karya tulis, menyusun kurikulum pelatihan diklat, menyelenggarakan pelatihan, membina penyelenggaraan pelatihan. Dan yang sering dilakukan saat ini, yang sudah kami lakukan dari tahun 2018 itu menyelenggarakan uji kompetensi ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi uji kompetensi ini diperuntukkan untuk siapa? Untuk apa? Jadi uji kompetensi ini diperuntukkan bagi mereka yang akan masuk ke dalam jabatan fungsional, baik itu statistisi atau prakom. Sebelum masuk dalam jabatan fungsional, ini mereka harus dilakukan uji kompetensi. Itu yang pertama. Yang kedua, diperuntukkan mereka yang akan berjenjang karir melalui jabatan fungsional, yaitu mereka yang akan naik ke jenjang jabatan setingkat lebih tinggi. Ketika angka kredit yang bersangkutan atau angka kredit pejabat fungsionalnya sudah memenuhi syarat, maka yang bersangkutan memiliki hak atau berhak untuk mengikuti uji kompetensi. Jadi bisa mendaftarkan uji kompetensi ketika angka kredit itu sudah memenuhi angka kredit minimal yang diperlukan untuk kenaikan jenjang berikutnya. Seperti itu ya. Nah, kemudian untuk yang tugas instansi lainnya mungkin nanti bisa dibaca ya Bapak Ibu sekalian. Di sini kita coba memaksimalkan waktu bagaimana yang ada di dunia. Kami diberi waktu 1,5 jam ya Bapak ya, Ibu. untuk Ya. memaparkan kegiatan mengenai uji kompetensi dan formasi, agar nanti kita di belakang ada waktu untuk berdiskusi lebih panjang ya. Baik, selain itu latar belakang selain dari Permentan 1, bagaimana tadi saya sampaikan itu kan adalah syarat untuk masuk ke dalam jabatan fungsional ya. Mereka itu harus ikut dan lulus. Kemudian juga sebagai syarat untuk kenaikan jabatan sudah saya sampaikan tadi ya. Kemudian dasar hukum pelaksanaan uji kompetensi, yaitu ada pada Permenpan Nomor 1 Tahun 2023. Ini mengenai apa itu tentang jabatan fungsional. Jadi seluruh jabatan fungsional itu pada dasarnya sekarang itu hanya ada satu aturan, yaitu Permenpan Nomor 1 Tahun 2023. Kemudian berdasarkan PRBKN Nomor 3 Tahun 2023 mengenai angka kredit pengangkatan dan kenaikan jabatan fungsional. Serta ada surat edaran Menpan Nomor B/3 Tahun 2024. Nah, di sini ada perbedaan ya, yang sebelumnya uji kompetensi itu untuk Madya itu tidak menggunakan assessment center, sekarang menggunakan assessment center. Yang sebelumnya mungkin kami juga telah melaksanakan angka kredit itu tidak harus angka kredit minimal atau angka kredit sudah memenuhi syarat, tetapi dulu kita lakukan ketika angka kredit masih 80 atau 75% udah bisa ikut daftar, tetapi berdasarkan surat edaran Menpan ini, maka sekarang untuk ikut uji kompetensi harus dengan angka kredit yang sudah terpenuhi sesuai dengan jenjang jabatan yang dituju setingkat lebih tinggi tentunya ya. Kemudian Permenpan 32. Nah, Permenpan 32 ini khusus mengenai jabatan fungsional Pranata Komputer, dan Permenpan Nomor 12 dan 13 Tahun 2022 mengenai jabatan asisten statistisi dan statistisi. Jadi Bapak Ibu sekalian, jenis uji kompetensi itu terbagi ke dalam kelompok jenis uji kompetensi teknis dan manajerial sosial kultural. Nah, untuk uji kompetensi teknis ini itu untuk mengetahui bagaimana tingkat pengetahuan, keterampilan, sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan secara spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatannya. Kemudian diukur dari tingkat spesialisasi pendidikan, pelatihan teknik fungsional, dan pengalaman bekerja secara teknis.
Dan untuk manajerial sosial kultural itu berpedoman pada pengetahuan, keterampilan, sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan atau mengelola suatu unit organisasi serta kompetensi sosial kultural ya. Sosial kultural ini lebih kepada kehidupan sosial ya, berarti lebih kepada perilaku, budaya, agama, suku, wawasan kebangsaan, etika dan nilai-nilai moral serta emosi dan prinsip yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja. Jadi uji teknis dan manajerial sosial kultural di sini itu dibedakan ya Bapak Ibu sekalian, dibedakan berdasarkan jenjang jabatan yang akan diduduki. Apakah yang bersangkutan akan masuk ke fungsional tingkat pertama, muda, madya ataupun keterampilan. Jadi tidak sama antar jenjang tetapi berbeda-beda. Nah, bagaimana persyaratan uji kompetensi. Nah, biasanya kami sebelum melakukan uji kompetensi itu akan memberitahukan informasi. Maaf, mohon maaf ya. Bapak Ibu sekalian, saya lagi agak kurang sehat. Jadi kami akan memberikan surat mengenai waktu pendaftaran. Nah, pada surat ini juga nanti akan diberikan syarat-syarat dan kisi-kisi uji kompetensi. Sebagaimana yang sudah kita lakukan di uji kompetensi yang terakhir kemarin ya di bulan Agustus, merujuk pada surat Sekretaris Utama nomor B464 tahun 2024. Tanggal 2 Juli, yaitu pemberitahuan pelaksanaan uji kompetensi statistisi dan prakom. Nah, di sini nanti akan ada, bisa Bapak Ibu lihat sekalian, persyaratannya dan kisi-kisi dari pelaksanaan uji kompetensi. Dan di sini juga nanti saya akan sedikit jelaskan juga ya mengenai pelaksanaan uji kompetensi ini. Jadi sebelum pelaksanaan kita ada surat pengumuman pendaftaran, kemudian nanti setelah waktu pendaftaran selesai itu nanti juga akan ada surat kembali yang menginformasikan kapan akan dilaksanakan uji kompetensi tersebut. Nah, di sini kami mengharapkan Bapak Ibu peserta ataupun di sini mungkin yang menangani bidang kepegawaian dapat menginformasikan kepada seluruh peserta agar pada saat mendaftar itu, pertama, email yang digunakan itu harus benar-benar email yang aktif. Jadi jangan berbeda antara email yang didaftarkan pada saat pendaftaran dengan nanti yang akan dilaksanakan pada waktu ujian. Kemudian juga nanti kami berharap agar email dari instansi atau unit kerja yang membidangi kepegawaian ini diinformasikan melalui PIC atau melalui operatornya agar ketika kami ingin mengirimkan surat pengumuman itu bisa tepat sasaran ya. Khawatirnya email itu nanti diberikan atas nama perorangan. Nah, di sini nanti apa yang akan kami sampaikan jadinya tidak dapat terinformasikan ke para pejabat fungsionalnya ya. Mohon nanti ke operatornya itu sebaiknya menggunakan email dari unit kerjanya agar ketika ada mutasi itu tetap bisa melihat historinya ya, melihat perjalanan bagaimana pelaksanaan uji kompetensi. Jadi tidak dipegang oleh perorangan tetapi ada di unit yang membidangi kepegawaian. Nah, apa saja yang menjadi syarat uji kompetensi untuk masuk ke dalam jabatan fungsional? Atau mungkin yang sudah menduduki jabatan fungsional untuk fungsional lain ya selain statistis pranata komputer untuk masuk ke dalam jabatan fungsional statistisi dan pranata komputer. Jadi yang pertama adalah surat usulan uji kompetensi ya. Surat usulan uji kompetensi ini setingkat eselon 2 ya atau bisa juga setingkat eselon 3. Kemudian surat penetapan formasi dari Kemenpan RB. Ya, kalau tidak ada surat ini biasanya maka Bapak Ibu sekalian akan di TMS-kan. Ya, tidak memenuhi syarat, harus dilengkapi dengan surat penetapan formasi. Nah, bagaimana kita bisa dapat surat penetapan formasi ini dari Menpan? Tentunya Bapak Ibu sekalian harus sudah membuat usulan penetapan formasi dari kami instansi pembina. Ya,
kebetulan yang di sini penanggung jawabnya adalah Mbak Ganti, nanti akan dijelaskan oleh Mbak Ganti bagaimana prosedur untuk memiliki rekomendasi formasi dari Jabatan Fungsional dan Statistisi dari unit kerja Bapak Ibu sekalian ya. Kemudian penilaian kinerja atau SKP itu minimal 2 tahun terakhir harus bernilai baik. Kemudian penetapan angka kredit usulan untuk uji kompetensi. Jadi perlu Bapak Ibu ketahui sekalian bahwa sebelumnya untuk ikut perpindahan ini kan tidak ada usulan ya. Atau mungkin kan mereka belum jadi pejabat fungsional, bagaimana prosedurnya menilaikan. Nah, prosedur menilaikan ini menggunakan SKP ya, SKP yang dimiliki oleh seorang ASN. Karena sekarang kan semuanya sudah menggunakan SKP, setiap tahun itu SKP terbit. Jadi nanti menetapkan angka kredit berdasarkan predikat kinerja dari SKP dan berdasarkan lama masa kerja di pangkat golongan terakhirnya. Itu nanti baru kita bisa menerbitkan PAK untuk pejabat fungsionalnya. Nanti saya akan perlihatkan Excelnya ya. Kemudian juga ijazah dan transkrip dan surat pernyataan bahwa yang bersangkutan itu sudah melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang yang akan dituju jabatan fungsionalnya. Misalkan menjadi pejabat fungsional statistik, maka dia harus sudah bekerja di unit kerja statistik selama 2 tahun. 2 tahun ini yang bagaimana 2 tahun ini tidak harus akumulatif secara terus-menerus, tetapi bisa digabungkan ya atau dijumlahkan. Misalkan tahun 2021 yang bersangkutan bekerja di bidang unit statistik. Kemudian ternyata yang bersangkutan dimutasi. Ya, dimutasi pindah ke unit yang tidak berhubungan dengan statistik. Tetapi pada tahun berikutnya mereka masuk lagi ke unit statistik. Nah, di situ bisa diakumulasi ya. Misalkan sebelumnya dia di unit statistik selama 6 bulan. Kemudian yang berikutnya dia pindah, kemudian dia balik lagi ke unit statistik selama 1 tahun. Nah, itu bisa diakumulasi. Tidak harus berturut-turut, misalkan dari tahun 2020 sampai 2022 harus continue, tidak harus ya, tetapi bisa diakumulasi. Kemudian SK jabatan terakhir yang harus dilampirkan, SK kenaikan pangkat terakhir, dan surat kelulusan periode sebelumnya apabila dari Bapak Ibu sekalian ada yang sudah pernah mengikuti uji kompetensi tetapi belum lulus ya. Di sini jadi Bapak Ibu sekalian harus melampirkan surat kelulusan, periodenya kapan, kemudian sudah berapa kali mengikuti uji kompetensi ini. Kemudian bagi mereka yang akan menuju ke jabatan madya, maka harus sudah mempunyai hasil penilaian kompetensi manajerial sosiokultural atau assessment center. Nah, untuk assessment center ini, Bapak Ibu sekalian bisa mengikuti assessment center yang ada di instansi lain yang tentunya yang sudah terakreditasi sesuai dengan yang diberikan oleh dari BKN. Untuk assessment center ini, mohon maaf, sampai dengan saat ini kami belum bisa memfasilitasi untuk semua instansi, ya, karena adanya keterbatasan juga, baik itu dari tim asesor kami, yang jumlahnya tentunya tidak sebanyak jumlah mereka yang ingin masuk ke dalam jabatan fungsional. Kemudian persyaratan uji kompetensi kenaikan jabatan adalah surat usulan, PAK terakhirnya. PAK terakhirnya ini harus sudah memenuhi syarat untuk kenaikan pangkat. Ya, kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi. Misalkan dari pertama mau ke muda, ya. Itu angka kreditnya minimal harus sudah 100, ya. Kalau paling sedikit 100 baru bisa ikut uji kompetensi. Kemudian ijazah dan transkrip, lulus surat keterangan kelulusan periode sebelumnya, dan hasil penilaian uji kompetensi bagi yang akan ke madya. Tetapi bagi yang belum akan ke madya, baik itu dari keterampilan ataupun dari sampai dengan pangkat muda, itu tidak perlu melampirkan hasil uji kompetensi assessment centernya. Tetapi nanti akan dilakukan uji manajerial sosial kultural pada saat uji kompetensi. Nah, bagaimana mekanisme dari pengusulan uji kompetensi? Di sini saya berikan gambaran berupa kayak grafik gitu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi yang pertama yang harus dilakukan adalah unsur operator instansi. Apakah dari instansi
Diskominfo, Bapak Ibu sekalian sudah ada yang menjadi operator untuk mengikuti UKOM. Sudah pernah mengikuti UKOM belum ya Bapak Ibu sekalian? Dari Kota Kediri sudah ada ya Pak ya? Sementara belum Ibu. Oh belum ya? Oke, ya karena Checklistnya kita. Oke ya, karena belum nanti Bapak Ibu sekalian bisa melakukan pengusulan operator instansi melalui aplikasi uji kompetensi ya Pak ya. Kemudian setelah itu nanti akan di-approval usul operator oleh instansi pembina. Setelah di-approval nanti baru bisa melakukan pendaftaran peserta. Ya, setelah itu baru melakukan upload. Nah, di sini upload itu yang harus diingatkan, di sini kan peserta ikut ya pada saat mengupload berkas. Harap diperhatikan pada saat penguploadan berkas harus disesuaikan dengan syarat yang diminta ya. Jangan sampai ada perbedaan karena nanti jika ada perbedaan tentunya akan merugikan dan akan memakan waktu juga Bapak Ibu sekalian ya, memakan waktu Bapak Ibu sekalian untuk tidak dapat mengikuti uji kompetensi pada sesuai dengan waktunya dan tidak dapat naik jabatan ataupun naik pangkat setingkat lebih tinggi sesuai dengan waktunya. Kemudian setelah itu nanti peserta mendapatkan email dan submit data usul uji kompetensi. Ya, ini harus diinformasikan ke peserta ya bagi operatornya nanti karena selama ini peserta itu kurang memperhatikan atau abai mengenai upload berkasnya. Jadinya mungkin diserahkan aja ke operator. Harusnya sekarang kan pejabat fungsionalnya bisa mengupload sambil melihat berkasnya sudah benar atau tidak. Berkasnya sudah sesuai atau tidak ya. Kemudian peserta atau operator melengkapi berkas persyaratan, nanti akan dilakukan verifikasi oleh instansi pembina. Bagi mereka yang berkasnya sudah sesuai, maka akan diinformasikan di aplikasi tertulis MS, memenuhi syarat untuk mengikuti uji kompetensi. Jadi setelah daftar, akan ada informasi lagi di aplikasi memenuhi syarat atau tidak. Nah, di sini peserta harus sering-sering melakukan pemantauan, ya. Jangan kami selama ini sering katanya tidak terinformasikan, padahal di aplikasi itu diinformasikan. Ketika mungkin nanti Bapak Ibu sekalian ada persyaratan yang kurang atau tidak memenuhi, itu nanti di sana kan ditulis apa yang kurang, persyaratan apa yang kurang. Dan Bapak Ibu sekalian masih bisa untuk mengupload kekurangannya. Selama batas waktunya itu masih tenggang dari interval batas waktu untuk upload. Ya, jadi selama ini tuh peserta kebanyakan ya berdasarkan pengalaman itu mendaftar itu di hari-hari terakhir. Nah, kalau di hari-hari terakhir ini resikonya ketika Bapak Ibu sekalian ada kekurangan, tidak bisa melengkapi kekurangannya. Oleh karena itu diharapkan ketika Bapak Ibu sekalian akan ikut daftar uji kompetensi, jangan ambil di waktu-waktu akhir. Karena ketika di waktu akhir, tentunya dari tim kami juga untuk melakukan pemeriksaan itu kan membutuhkan waktu. Khawatirnya nanti tidak bisa lagi mengupload kekurangannya. Setelah itu peserta melengkapi berkas jika ada kekurangan, baru peserta dengan dokumen lengkap dinyatakan memenuhi syarat. Kemudian perlu Bapak Ibu sekalian ketahui juga kegiatan uji kompetensi kami sebelumnya kami tidak mengadakan yang namanya MOOC. MOOC ini merupakan salah satu fasilitas yang diberikan oleh BPS untuk mempermudah peserta dalam pelaksanaan uji kompetensi ini. Karena apa? Massive Open Online Courses ini sebagai sarana pembelajaran mandiri bagi peserta uji kompetensi. Jadi di sana ada modul-modul, ada soal-soal yang bisa dipelajari oleh Bapak Ibu sekalian. Ya, nah ini saya harapkan bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin karena ini akan memberikan nilai tambah bagi Bapak Ibu sekalian yang akan mengikuti uji kompetensi. Nah, dari uji kompetensi ini juga sekarang diadakan remedial. Remedial itu untuk siapa? Remedial itu diberikan bagi peserta uji kompetensi yang tidak lulus ujian teknis, tetapi lulus ujian manajerial sosial kultural, ya. Bukan sebaliknya. Ketika yang bersangkutan lulus teknis dan tidak lulus masukul akan ikut remedial itu tidak ada ya. Tetapi yang tidak lulus uji kompetensi teknis
dan yang bersangkutan lulus Masokul. Ya, kalau yang bersangkutan tidak lulus kompetensi teknis dan Masokul, maka dia tidak bisa ikut remedial, maka dia bisa ikut nanti pada UKOM yang berikutnya. Nah, untuk jumlah uji kompetensi, jumlah soal itu saat ini yang kami lakukan terakhir itu adalah 50 soal pilihan ganda. Ya, jadi sebelumnya itu kan 100, sekarang kami sudah memberi keringanan lagi. Tentunya kami berharap peserta uji kompetensi ini nantinya akan lebih banyak yang lulus dalam uji kompetensi. Jadi ada 50 soal pilihan ganda dengan waktu 60 menit. Dan ada 2 soal esai dengan waktu ujian 30 menit. Jadi nanti kami berikan pilihan ada 3 soal. Bapak Ibu sekalian silakan menjawab 2 soal. Ya, seperti itu. Kemudian kisi-kisi soal asisten statistisi ya. Jadi pada pembuatan soal itu tentunya kami didasarkan pada standar kompetensi dari masing-masing jenjang jabatan. Di sini kami contohkan untuk statistisi terampil, kompetensi dasar yang harus dimiliki adalah mampu memahami statistik dasar, yaitu ya mengetahui pengertian dasar dari statistik. Nah, tingkat kesulitan karena ini contohnya terampil ya, maka tingkat kesulitannya pun kami menyesuaikan dengan jenjang jabatannya ya. Tingkat kesulitannya itu mudah dengan taksonomi, yaitu untuk yang terampil batasannya itu C1 dan C2. Ada jumlah soalnya ada 2. Kemudian indikator mengenai ukuran pemusatan dan penyebaran, kemudian juga mengenai populasi dan sampel. Untuk terampil ini mayoritas tingkat kesulitannya itu masih C1 ya, dengan taksonomi C1 dan C2. Kemudian ada juga materi pokok persiapan kegiatan statistik, yaitu mampu melakukan identifikasi kebutuhan data. Ya, identifikasi kebutuhan data. Kemudian juga ada melaksanakan perancangan kegiatan. Jadi ini kisi-kisi soal dari tingkatan asisten statistisi terampil ya. Kemudian ada materi pengumpulan data sebagaimana diketahui ya, untuk kegiatan statistik itu kan mulai dari perencanaan ya kan, pelaksanaan lapangan itu terkait pengumpulan data, pengolahan sampai nanti diseminasi atau dianalisis dan dipublikasikan seperti itu ya. Makanya di sini kisi-kisinya itu pada setiap tahapan dari kegiatan perstatistikan kita berikan ya. Jadi seberapa banyaknya itu nanti kombinasi ya Bapak Ibu sekalian ya. Nah, ini juga soal-soal kisi-kisi statistik terampil terkait dengan diseminasi hasil kegiatan statistik. Mungkin nanti ini bisa dipelajari lebih lanjut ya Bapak Ibu sekalian ya. Nah, pembuatan soal itu juga kami sudah berpedoman pada taksonomi Bloom yang telah direvisi, yaitu sesuai dengan fakta, konsep, prosedural, dan metakognitif. Jadi ya, yang terdiri dari kognitifnya itu mengingat ya, mengingat terkait dengan tahapan atau materi tadi. Nah, itu tahapan C1, C2, C3 yang mengingat, kemudian tahapan yang lebih tinggi itu memahami, kemudian menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan. Jadi itu tahapan dari taksonomi Bloom yang telah kami ikuti juga sesuai dengan aturan dalam pembuatan soal ya, dalam pembuatan materi uji kompetensi yang akan diujikan. Nah, taksonomi Bloom itu kan terdiri dari C1, C2, C3. Nah, C1 itu kriterianya seperti apa? C1 itu biasanya menyebutkan, menghafal atau mengidentifikasi. Sebagai contoh misalnya, sebutkan tahapan dalam pelaksanaan pengambilan sampel gitu kan. Kemudian kalau C2 itu lebih ke membedakan atau menjelaskan. Seperti misalnya jelaskan perbedaan antara sensus dan survei. Di situ si fungsionalis harus bisa membedakan secara jelas mana yang kategori sensus dan mana yang kategori survei. Kemudian yang C3 itu menerapkan prinsip-prinsip dalam melakukan kegiatan perstatistikan. Misalkan untuk melakukan uji kompetensi, untuk satu survei sebaiknya kita menerapkan jenis uji yang seperti apa gitu ya.
Kemudian untuk yang C4 itu lebih ke menganalisis, membandingkan konsep, mengorganisasi informasi. Untuk C5 itu lebih kepada mengkritik, menentukan, memberi keputusan, memberikan rekomendasi. Untuk yang kategori yang paling tinggi itu yaitu C6, lebih kepada merancang, mengkreasikan, mensintetis, dan membuat proposal. Nah, itulah yang kami gunakan sebagai dasar dalam pembuatan soal uji kompetensi. Kemudian yang assessment center khusus untuk yang media itu, ini didasarkan pada Peraturan BKN nomor 26 tahun 2019 tentang pembinaan penyelenggaraan penilaian kompetensi, yaitu metode assessment center, metode terstandar yang dilakukan untuk mengukur kompetensi. Yaitu keunggulannya adalah memiliki validitas paling tinggi dibandingkan dengan metode asesmen yang lainnya. Nah, nilai minimal standar kelulusan dari assessment center ini adalah 68% dari 36. Ya. Nah, untuk BPS kita menggunakan metode sedang menilai kompetensi pada jabatan administrator dan JPT Pratama di instansi pusat, provinsi, serta jabatan fungsional. Ini yang digunakan di kami ya. Nah, ini untuk gambaran pelaksanaan uji kompetensi periode sebelumnya. Jadi periode Agustus itu ada sekitar 1.231 peserta ya. BPS sebanyak 567 dan KL sebanyak 664 ya. Di mana ada peserta untuk kegiatan kenaikan jabatan dan peserta yang baru akan masuk ke dalam jabatan fungsional statistisi. Nah, ini bisa dilihat di sini Bapak Ibu sekalian ya, contoh soal ya. Prakom kalian itu area TI, misalkan diagram menampilkan langkah-langkah dan keputusan untuk melakukan sebuah proses dari suatu program disebut apa. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian pilih jawaban antara A, B, atau C. Demikian juga untuk soal mengenai sistem jaringan, yaitu berikut yang merupakan perintah untuk memeriksa respon klien dan server pada sebuah jaringan ya. Jadi nanti soal uji kompetensi itu tidak hanya pada satu unsur gitu ya, tetapi ada beberapa area, jadi di-combine. Jadi ketika Bapak Ibu sekalian mungkin adanya di wilayah khusus jaringan gitu ya, maka akan ada soal juga yang khusus jaringan. Jadi kita mencoba agar untuk semua semua layanan TI ini bisa terakomodir pada soal uji kompetensi ini. Ya, ini contoh soal keterampilan, nanti mungkin Bapak Ibu sekalian bisa dijadikan satu pembelajaran. Dan ini ada contoh juga mengenai statistisi, seperti contohnya itu ukuran pemusatan. Dikenal dengan nilai tengah apa ya? Nilai tengah itu apakah min, median, modus, kuartil, dan persentil ya. Ini masih kategori C1 karena menyebutkan gitu ya. Kemudian juga ada soal mengenai survei yang memuat pernyataan-pernyataan sensitif sebaiknya menggunakan teknik apa. Nah, ini kategori C3 karena di sana seorang pejabat fungsional ini diharapkan bisa menentukan dari kegiatan survei ini pertanyaan-pertanyaan itu sebaiknya seperti apa. Nah, untuk soal untuk materi uji kompetensi, demikian yang bisa saya sampaikan. Saya mungkin bertanya dulu ya Bapak ya, apakah sistemnya di sini kita selesaikan dulu paparannya semua, atau setiap materi, ini karena kan ada 3 permintaan materi ya Bapak ya? Ya. Setiap materi ada tanya jawab, apa nanti di belakang semuanya? Di belakang semua saja Bu, materi disampaikan di depan ya. Baik, terima kasih. Terlalu lambat atau bagaimana atau kecepatan ya? Sudah cukup Ibu, Cukup ya. Kita nangkap ya. Baik, oke. Saya lanjutkan mengenai materi administrasi jabatan fungsional statistisi dan peranata komputer ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi jabatan fungsional saat ini itu sudah beberapa kali mengalami perubahan ya. Jadi apalagi di 3-4 tahun terakhir ini banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi. Bahkan aturan-aturan itu
cepat sekali berkembangnya ya, berubahnya, belum 1 tahun sudah ada aturan yang baru, ya kan? Baru kita belajar memahami, eh, membaca, memahami dan mencoba mengaplikasikan ke seharian kita, sudah ada aturan baru lagi ya Bapak Ibu sekalian, mungkin juga merasakan ya begitu cepatnya perubahan aturan jabatan fungsional ini. Jadi tata kelola jabatan fungsional itu sekarang ini berbasis penyusunan kinerja ya. Yang dulu basisnya itu kita mengumpulkan dupak ya dari yang kita lakukan sehari-hari, tetapi untuk perolehan angka kredit sekarang ini berbasis penilaian kinerja atau SKP. Jadi dari nilai predikat kinerja Bapak Ibu sekalian, nilai predikat kinerja itu bisa diperoleh tahunan ataupun periodik. Jadi tahunan itu digunakan ketika kebutuhan angka kredit kita itu masih banyak ya, itu sebaiknya kita menggunakan tahunan, tidak menggunakan yang periodik. Kenapa? Kalau kita menggunakan periodik itu nanti histori akumulasinya itu akan panjang sekali ya Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu jika angka kredit kita kurang yang masih banyak, kita menggunakan ya tahunan. Nah, di sini juga ada penilaian secara periodik. Nah, periodik ini sebenarnya kegunaannya atau manfaatnya ketika Bapak Ibu sekalian memiliki angka kredit yang kekurangan untuk naik pangkat ataupun naik jenjang ke tingkat lebih tinggi itu kurang sedikit ya. Jadi ketika kita angka kreditnya kurang, misalkan saya ada di pertama 3A. 3A mau ke 3B itu kan harus mengumpulkan 50. Saya misalkan sekarang sudah mempunyai 48, kan hanya kurang 2 poin angka kredit ya. Di sini kita tidak, sementara yang sudah dinaikkan mungkin dari sampai dengan tahun 2023. Saya punya SKP tahun 2024 nih kan ya. Nah, karena saya kurang hanya 2, kita tidak harus menunggu sampai akhir tahun 2024 itu selesai, baru dibuat konversi angka kredit dari predikat kinerja kita. Tetapi karena hanya kurang 2, kalau untuk pertama itu kan idealnya 1 tahun 12,5. Nah, kalau 12,5 ini kita bagi 12 itu kan dalam 1 bulan minimal dapat 1, sekian itu ya. Jadi 2 bulan aja kita sudah bisa melakukan penilaian angka kredit untuk memenuhi kekurangan angka kredit kita ya. Jadi lakukan penilaian angka kredit yang periodik, yaitu 2 bulan untuk memenuhi kekurangan tadi yang saya contohkan 48 kan kurangnya 2, kita lakukan penilaian angka kredit itu tadi, penilaian SKP 2 bulan, setelah itu dikonversi ke angka kredit. Seperti itu ya. Nah, jadi tidak harus menunggu 1 tahun, karena apalagi sekarang oleh BKN sudah difasilitasi untuk kenaikan pangkat itu bisa dalam 1 tahun 6 kali ya, Februari, April itu ya, itu bisa dilakukan usul kenaikan pangkat. Kalau dulu kan kita setahun hanya 2 kali di April dan Oktober, tapi sekarang dalam 1 tahun bisa 6 kali ya. Kemudian juga ada pola perpindahan dalam jabatan fungsional, ada kenaikan pangkat. Kemudian ada target angka kredit tahunan dan tugas instansi pembina ya. Tadi sudah disampaikan di awal ya. Nah, tadi sudah saya sampaikan basisnya itu adalah sekarang kinerja ya. Jadi penyelarasan butir kegiatan dengan SKP. Di sini sudah ada yang fungsional, Bapak Ibu sekalian? Sudah, rata-rata sudah semua perangkat daerah sudah ada, Bu. Sudah ada ya Bapak Ibu sekalian. Jadi sudah mengetahui bahwa sekarang untuk penilaian itu tidak menggunakan butir lagi, tetapi menggunakan SKP ya. Ya, Bapak Ibu sekalian sudah membuat SKP tentunya ya, karena SKP ini sudah diwajibkan dari beberapa tahun sebelumnya. Ya. Jadi saya lanjut aja ya. Jadi ini perubahan-perubahannya itu dari Permenpan 13, itu ada peraturan mengenai dalam satu rumpun. Nah, jadi jabatan fungsional ini ke depannya itu akan dibawa ke dalam, kalau sebelumnya kan jabatan fungsional banyak sekali ya pengkategoriannya ya. Ke depannya itu jabatan fungsional yang berada dalam satu rumpun akan disebutkan dalam satu nomenklatur sendiri, satu nomenklatur. Jadi dari misalnya kayak dari Kementerian Keuangan itu ya, dari beberapa jabatan fungsional itu nanti akan nomenklaturnya digabungkan menjadi satu sebutan atau satu nomenklatur jabatan fungsional tertentu. Demikian juga nanti untuk jabatan-jabatan fungsional lainnya. Jadi ke depannya tidak seperti sekarang yang jabatan fungsional itu jumlahnya sudah ratusan ya Bapak Ibu sekalian ya. Nah, kemudian target angka kredit awal tahun. Nah, jadi gini Bapak Ibu sekalian, penilaian angka kredit karena sudah tidak menggunakan dupa kan sudah menggunakan
penilaian SKP. Hasil dari penilaian SKP ini berupa predikat kinerja. Kan? Nah, predikat kinerja ini sebagaimana yang ada di peraturan Permenpan itu kategorinya ada sangat baik, baik, butuh perbaikan, kurang, dan sangat kurang. Nah, sangat baik. Aturan ini nanti bisa dilihat di aturan penilaian SKP, Bapak Ibu sekalian. Dari predikat kinerja yang diperoleh oleh seorang pejabat fungsional inilah nanti yang akan dikonversi ke dalam angka kredit. Ya, misalkan untuk jabatan fungsional pertama, angka kredit tahunannya minimal per tahun itu ada 12,5. Ketika yang bersangkutan mendapatkan predikat kinerja sangat baik, maka nanti faktor pengalinya adalah 150% dikali 12,5 untuk penilaian tahunan ya. Seperti itu. Ya. Ya, sudah dilakukan mungkin ini ya Bapak ya. Mungkin nanti kalau ada yang lebih detail ingin ditanyakan bisa kita diskusikan di sesi akhir ya Bapak Ibu sekalian ya. Intinya predikat kinerja ini menjadi patokan atau nilai awal untuk memperoleh angka kredit ya, dan untuk merubah predikat ini menjadi bentuk angka kredit. Kemudian di Permenpan 13 juga dijelaskan ada kenaikan pangkat luar biasa hanya untuk JPT dan jabatan administrasi. Dan ada juga ditambahkan mengenai kenaikan pangkat istimewa bagi pejabat fungsional yang memiliki kinerja dan keahlian yang luar biasa. Jadi pejabat fungsional itu ketika dia mempunyai keunggulan ya lebih dari yang lainnya dapat diberikan predikat kinerja dengan nilai sangat baik, dan siapa yang memberinya tentunya PPK-nya atau atasan langsungnya yang lebih mengetahui kompetensi dari jabat fungsional tersebut. Nah, terkait perubahan tata kelola ini tadi sudah saya sampaikan ya mengenai 19 tugas utama. Ini saya skip ya Bapak Ibu sekalian ya. Iya, Ibu. Nah, ini mengenai ruang lingkup tata kelola. Jadi pengangkatan pertama itu diperuntukkan untuk siapa? Jadi untuk masuk ke dalam jabatan fungsional itu ada yang melalui pengangkatan pertama, perpindahan, promosi, dan penyesuaian. Ya, jadi ada beberapa jalur atau beberapa kategori yang bisa kita masuki di situ untuk dapat menduduki jabatan fungsional. Untuk yang pengangkatan pertama ini, nomenklatur JF ditetapkan sejak dalam keputusan CPNS. Jadi saat ini ketika kita melamar sebagai CPNS, di sana kita melamar sudah dalam bentuk formasi-formasi jabatan fungsional tertentu ya. Misalkan butuh seorang arsitaris, butuh seorang statistisi dari CPNS-nya itu sudah ditentukan ya. Kemudian diberikan kelas jabatan pada saat yang bersangkutan dilantik bersamaan juga pelantikan diangkat PNS, maka yang bersangkutan juga dilantik dalam jabatan fungsional. Ya, di sini yang bersangkutan sudah memiliki kelas jabatan, sudah memiliki grade tertentunya. Ya. Kemudian melalui jalur perpindahan. Perpindahan yang setara dalam pola karir horizontal antar JF ke JPT yang ke JA. Jadi perpindahan ini bisa misalkan kita dari satu fungsional tertentu ke fungsional statistisi ataupun ke fungsional prakam, ataupun dari mereka yang belum menduduki jabatan fungsional beralih ke jabatan fungsional. Bisa juga bagi mereka yang menduduki jabatan struktural, sebelumnya ya ada struktural sampai ke eselon 3, eselon 4 itu bisa beralih. Ke eselon 2 pun bisa. Sekarang yang menduduki jabatan fungsional itu bisa beralih ke jabatan fungsional tertentu apabila dia ingin menduduki jabatan fungsional. Kemudian juga ada penyesuaian. Jenjang jabatan ditetapkan berdasarkan pangkat dan jenjang pendidikannya, penyesuaian jabatannya. Dan kemudian ada dalam hal penataan birokrasi, penyesuaian dilaksanakan sesuai dengan jenjang strukturalnya. Mungkin di instansi Bapak Ibu sekalian juga diadakan penyesuaian ya. Kalau di kami diadakan penyesuaian itu tahun 2020. Jadi mereka pejabat struktural yang eselon 4, eselon 3 itu dialihkan ke dalam jabatan fungsional itu melalui jalur penyesuaian jabatan. Dan yang terakhir adalah jalur promosi, kenaikan jabatan. Salah satunya itu apabila angka kreditnya sudah memenuhi angka kredit kumulatif. Ya. Nah, bagaimana pengelolaan jabatan fungsional itu berbasis pada pemenuhan ekspektasi kinerja
yang diawali dengan adanya suatu perencanaan kinerja, kemudian dari perencanaan ini akan dilakukan pelaksanaan. Nah, selama pelaksanaan ini perlu dilakukan pemantauan. Nah, pemantauan ini untuk apa gunanya? Agar apabila dalam pelaksanaan ini ada hal-hal yang kurang sesuai atau ada hal-hal yang perlu diperbaiki lebih lanjut, sehingga nanti akan memberikan hasil kinerja yang lebih baik. Setelah itu, setelah pelaksanaan pemantauan tentunya akan ada evaluasi lagi untuk meningkatkan kinerja pejabat tersebut. Dan yang terakhir ada tindak lanjut dari evaluasi hasil kerja. Ya, jadi dari perencanaan kinerja tahunan, penilaian atasan, konversi nilai SKP, baru penetapan angka kredit, begitu ya tahapan-tahapannya. Nah, bagi pejabat fungsional yang meningkatkan pendidikan, apakah masih bisa memperoleh angka kredit? Bisa. Bahkan sekarang ini lebih dipermudah. Jadi ketika seorang pejabat fungsional meningkatkan pendidikan, tidak harus sesuai dengan bidangnya. Misalnya kan saya seorang statistisi, saya meningkatkan pendidikan, tidak harus di statistikan ya di jurusan statistik, tetapi bisa di jurusan lain dan itu pun bisa dinilaikan angka kreditnya. Kalau sebelumnya kan harus sesuai dengan bidangnya, saat ini tidak, tetapi nilai angka kreditnya hanya sebesar 25% dari kebutuhan untuk kenaikan pangkatnya ya. Jadi misalkan kalau dari pertama itu untuk kenaikan pangkat itu kan butuh 50, jadi 25% dari 50. Ini konversi predikat kinerja yang bisa dijadikan sebagai pedoman ya Bapak Ibu sekalian untuk ahli pertama, ahli muda, madya, utama, pemula, terampil, dan mahir. Nah, ini pola karir ya, pola karir, gambaran pola karir yang bisa dijadikan suatu motivasi kita juga ya Bapak Ibu sekalian. Jadi pola karir seorang pejabat fungsional itu bisa vertikal, horizontal maupun diagonal. Jadi ketika kita menduduki jabatan fungsional tidak harus kita di jabatan fungsional terus. Tetapi ketika kita mendapatkan kepercayaan dari pimpinan untuk menduduki jabatan struktural tentunya dengan pangkat dan jabatan dan golongan yang sesuai ya, dan sini disesuaikan dengan jabatan yang dimiliki sebelumnya dan dengan yang akan dituju. Jadi pola karirnya itu bisa vertikal, horizontal ataupun diagonal. Jadi bisa zigzag Bapak Ibu sekalian. Ingin ke struktural atau diberi kepercayaan, nanti apakah bisa kembali lagi ke jabatan fungsional? Itu bisa ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi bisa beralih dari satu jabatan fungsional tertentu ke jabatan pimpinan tinggi. Nah, untuk kompetensi dan kelas jabatan fungsional, instansi pembina menyusun konten pembelajaran, strategi, dan program pengembangan. Kemudian juga pemenuhan kompetensi manajerial sosial kultural. Pejabat fungsional wajib mengembangkan kompetensinya ya, untuk meningkatkan karirnya wajib mengembangkan kompetensi. Jadi di sini tidak harus melalui instansinya yang menyediakan, tapi seorang pejabat fungsional juga bisa meningkatkan kompetensinya secara pribadi dengan mengikuti mungkin kursus-kursus online, diklat-diklat online seperti itu ya Bapak Ibu sekalian, untuk meningkatkan kompetensinya. Nah, ini data statistik yang ada terkait jumlah pejabat fungsional dari asisten statistisi dan prakom ya. Jadi cukup banyak ya jumlah pejabat fungsional ini. Totalnya ada 16.854 untuk prakom dan 11.000 untuk jabatan fungsional statistisi. Nah, untuk jenjang-jenjangnya itu yang keterampilan ada terampil, mahir, penyelia. Sedangkan untuk kalian pertama, muda, madya, dan utama ya. Jadi Bapak Ibu sekalian ketika sudah berada di tingkatan keahlian nanti bisa sampai ke jenjang utama jika emang formasinya ada dan tersedia ya Bapak Ibu sekalian. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan terkait jabatan fungsional untuk penghitungan angka kredit. Ada yang ingin ditanyakan? Sementara belum Bu, nanti kita lanjut di. Oke, baik. Mungkin bisa dilanjut dengan rekan saya, Mbak Ganti. Silakan Mbak Ganti. Baik. Oke, Mbak Ganti. Enggak. Saya tutup dulu. Baik, sebentar. Kembali saya tutup dulu Mbak Ganti. Udah. Baik, terima kasih Mbak Ambar waktunya. Terima kasih Bapak Arif dari Pemkot Kediri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua.
Baik, izin share screen Bapak Ibu. Ya, silakan Mbak Ambar, share screen. Oke. Oh, Apa sudah terlihat Bapak Ibu? sudah terlihat. Baik, baik. Tadi Mbak Amar sudah menyampaikan bagaimana terkait uji kompetensi, bagaimana terkait penghitungan angka kredit dan eh, lain-lainnya ya. Nah, saya ingin izin menyampaikan terkait penghitungan kebutuhan jabatan fungsional statistik peranata komputer. Jadi Bapak Ibu, sebelum tadi yang Mbak Amar sampaikan pengangkatan dan lain-lain, nah yang pertama itu harus dihitung dulu berapa formasi yang harus ada di Pemkot Kediri gitu sebelum pengangkatan. Bagaimana cara mengajukan formasi nanti kita bahas. Yang pertama yang mendasar hukum untuk penyusunan formasi yang pertama adalah Kemenpan RB Nomor 1 tahun 2020 tentang pedoman analisis jabatan dan analis beban kerja. Jadi pasti di Pemkot Kediri di pegawainya sudah ada ANJAP dan ABK-nya untuk penyusunan peta jabatan ya. Nah, kemudian peraturan BK nomor 9 tahun 2020 tentang tata cara penyusunan kebutuhan ASN. Ini biasanya di BK PSDM-nya yang berhubungan langsung dengan Kanrek mungkin ya. Nah, kemudian Permen nomor 1 tahun 2023 tentang jabatan fungsional. Jadi, Bapak Ibu, sekarang fungsional itu yang sebelumnya Permen 13 tahun 2019, sekarang rujukannya adalah Permen 1 tahun 2023 yang mengatur tentang seluruh fungsional, di mana salah satunya adalah jabatan fungsional perangkat komputer dan statistisi. Kemudian Permen 12 dan 13 tentang jabatan statistisi dan asisten statistisi. Nah, mungkin Bapak Ibu nanya, bukan sudah dicabut ya dengan Permen 1. Yang dicabut itu yang mengatur terkait naik pangkat, angka kredit, naik pangkat, naik jabatan gitu. Tetapi kalau hal-hal lainnya selama belum diubah dan tidak bertentangan itu masih gunakan permen masing-masing Prakom. Itu di aturan perlahan di Permen 1. Jadi dasar hukum penghitungannya itu masih menggunakan Permen 12 untuk statisisi dan Permen nomor 13 tahun 2002 untuk asisten statisisi, Permen 32 tahun 2020 untuk perangkat komputer dan turunannya untuk yang terkait juknis perangkat komputer itu perubahan 2. Ada juga terkait surat edaran Menpan nomor 528 tahun 2016 perihal mekanisme pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional. Dan juga Bapak Ibu sebagai ada yang disampaikan juga yaitu mungkin saya atau belum tertulis di sini itu Kemenpan nomor 4 dan nomor 5 tentang standar kompetensi jabatan statistisi dan perangkat komputer. Jadi Bapak Ibu nanti bisa baca ya SKJ-nya sudah bisa di-download ya. Jadi itu standar kompetensi jabatan fungsional statistisi dan perangkat komputer. Jadi misalkan Bapak Ibu ingin tahu nih kualifikasi pendidikannya apa, kemudian tiap jenjang itu misalkan Bapak Ibu golongan 3C, golongan 3D tadi sudah disebutkan Mbak Ambar bagaimana untuk diangkat ke Prakom, misalkan saya ini golongan 3C. Nah, nanti berarti kalau 3C saya misalkan mau pemuda atau mau saya pertama mengikuti Permen 1. Nah, itu itu akan bisa dibaca standar kompetensi teknisnya harus bisa apa gitu dan lain-lain. Oke, kita lanjut. Sebetulnya untuk pedoman itu sudah ada tapi tahun yang merujuk ke Permen sebelumnya. Ketika kami sedang menyusun pedoman penyusunan formasi yang mengikuti Permen terbaru, nah itu keburu terbitnya Permen 1 sehingga itu mentah lagi gitu Bapak Ibu ketika mau dilegalkan. Mungkin kita mulai dari sini Bapak Ibu untuk penghitungan formasi statistik kita mulai dari mungkin GSBPM. GSBPM itu adalah proses kegiatan statistik. Dimulai dari space unit, menentukan kebutuhan, kebijakan, kemudian desain, merancang, build, membangun, terus common collect, mengumpulkan data, proses mengolah data, menganalisis, sampai disseminate dan evaluate. Nah, space unit ini sampai di evaluate ini ada di butir-butir kegiatan statistik yang ada di Permen 12 dan Permen 13. Jadi Bapak Ibu lihat di Permen 12 dan 13 itu sudah mengikuti GSBPM ini ya. Jadi bagaimana kita akan mengangkat seorang statistisi yang ada di Pemkot Kediri
Nah, diinventaris, diidentifikasi apakah ada kegiatan statistik. Apa kegiatan statistik itu? Ya, kegiatan yang dimulai dari menentukan kebutuhan sampai mengevaluasi. Mungkin nanti kita akan bahas lihat. Kemudian ini dasarnya juga dari sistem statistik nasional. Di sini ada mungkin peran Pemkot Kediri. Ini di sini ada KL, ada ID ya, daerah, instansi daerah. Nah, di sini peran Pemkot Kediri yaitu sebagai mempunyai kewajiban data sektoral. Nah, di situ berarti karena di sana ada kewajiban data sektoral, berarti diperlukan statistisi yang akan melaksanakan kegiatan statistik tadi. Seperti itu. Itu sebagai dasar, maksudnya itu rujukan bagaimana pertama-tama mau menginventaris kegiatan statistik yang ada ya. Nah, ini kegiatannya yang ada di Permen 12 dan 13. Nah, yang pertama tadi kan spacing need. Nah, ini adalah diidentifikasi prioritas kebutuhan data statistik. Diidentifikasi prioritas kebutuhan data statistik ini, Bapak Ibu, itu adalah kegiatan perencanaan, pemungut, kebijakan-kebijakan, kegiatan statistik yang ada di Pemkot Kediri. Misalkan, oh sekarang itu ada kewajiban data sektoral, ada EPSS. Jadi, yang melaksanakan kebijakannya itu adalah di sini adalah jenjang strategik, jabatan strategik, yaitu di sini utama atau madya. Mungkin kalau utama belum bisa ya kalau di instansi daerah, nah mungkin madya. Ini bisa dikerjakan oleh madya atau mungkin ada beberapa yang bisa dikerjakan oleh muda. Untuk kemudian perancangan penyelenggaraan kegiatan statistik. Nah, ini merancang biasanya juga madya, muda. Jadi dia misalkan merancang metodenya nanti seperti apa. Misalkan mau menyelenggarakan survei, dia merancang. Oh, nanti surveinya itu mau menggunakan membuka survei atau misalkan kegiatan itu atau mau ngambil data sekunder misalkan mau ngambil aja dari BPS Kediri gitu. Nah, itu kan berarti atau mau mengambil sendiri dari misalkan datanya mau survei sendiri langsung ke misalkan ke rumah tangga misalkan gitu. Nah, seperti itu. Itu di perancangan. Jadi yang melaksanakan tuh di jenjang-jenjang strategik yaitu madya. Nah, kemudian persiapan penyelenggaraan kegiatan statistik. Nah, itu kan tadi sudah dirancang nih bagaimana metodenya, pedomannya disusun gitu. Nah, pedomannya disusun dibuat probisnya. Nah, gitu. Nah, setelah itu dibuat persiapannya. Setelah itu dibuatlah persiapannya itu tadi membuat pedoman. Misalkan mau ada pelatihan pengumpulan datanya, berarti membuat misalkan pemberian pemberian apa pemberian pelatihan pengumpulan data. Jadi dibuat misalkan bahan paparannya gitu, terus dibuat rancangan POK-nya gitu. Oh, nanti ini harus dibuat rancangan nih KAK-nya seperti apa. Nah, itu ada di persiapan sampai mempersiapkan misalkan bagaimana kalau ini kita membuat survei berarti persiapannya itu kita harus menyusun kuesioner. Nah, itu adalah persiapannya. Rapat-rapatnya mempersiapkan penyusunan kuesionernya. Oh, terus nanti ini datanya dibutuhkan apa? Dibuat tabel. Jadi struktur tabelnya seperti apa ya. Semoga di sini ada yang dari bidang statistik apa di sini? Ada, Pak. Oh ya baiknya. Jadi ya mungkin saja ini tidak di Kominfo saja kegiatan statistik ini. Mungkin aja di tiap dinas itu akan mengerjakan kegiatan statistik. Walaupun mungkin jabatan strategik itu tetap di Kominfo yang akan mengatur, mengarahkan gitu ya. Nah seperti itu. Karena yang mengidentifikasi, merancang itu kegiatan-kegiatan madya. Nah, misalkan seperti itu. Kemudian persiapan tadi ya sudah ada tabelnya, kemudian mengumpulkan data dan informasi untuk bagaimana misalkan survei sebelumnya atau undang-undang yang mengatur terkait itu gitu dan lain-lain. Nah, selanjutnya adalah pengumpulan data. Jadi pengumpulan data itu ada yang data sekunder, ada data primer gitu. Nah, atau misalkan seperti itu atau mau menggunakan big data misalkan gitu. Itu pengumpulan data. Jadi proses pengumpulan data tadi ya. Misalkan. Nah, setelah itu di pengumpulan data itu ada proses validasi dan lain-lain. Kemudian proses pengolahan data. Tadi ya, misalkan data itu setelah dikumpulkan, setelah raw data, misalkan dibuat grafik-grafik, dibuatkan tabulasi-tabulasi, kemudian disajikan dibuatkan infografis dan lain-lain. Itu namanya pengolahan datanya gitu ya. Atau misalkan menggunakan membangun sistem tabulasinya gitu. Atau mau membangun data entry. Jadi data yang sudah dikumpulkan itu di entry misalkan. Membangun sistem informasi untuk entry data misalkan. Nah, itu pengolahan datanya.
Nah, kemudian analisis. Nah, ini analisis data, kemudian data yang tadi sudah buat tabulasi itu dianalisa dan kemudian didiseminasikan. Jadi misalkan Kediri dalam angka gitu ya, misalnya ya itu. Nah, juga ada penguatan sistem nasional, ada penjaminan kualitas kegiatan statistik. Jadi pengembangan statistik, pengelolaan metadata dan standar data, penguatan statistik sektoral. Nah, ini ada kewajiban di setiap instansi daerah ya di sana, di penguatan sistem nasional. Jadi kalau misalkan kewajiban penyajian data sektor tadi mau dikembangkan, berarti harus perlu ada statistisi di apa namanya di Pemkot sendiri itu gitu. Nah, nanti dianalisa beban kerjanya, kira-kira butuh berapa ya? Baik. Nah, ini untuk asisten statistisi. Kalau di asisten statistisi ini bedanya tidak ada kegiatan identifikasi perancangan. Jadi hanya dari persiapan. Jadi kalau ke Trump asisten statistisi itu adalah statistisi di tingkat keterampilan. Jadi dia hanya melaksanakan dari mulai persiapan saja. Yang melaksanakan identifikasi prioritasnya, perancangannya itu yang mengatur membuat arah kebijakannya, mengevaluasi itu tugas-tugasnya jabatan strategik yang di keahlian. Jadi di keterampilan ini tidak ada. Seperti itu. Kemudian Bapak Ibu tadi statistisi nih. Jadi mungkin Bapak Ibu semoga jelas ya tadi. Jadi kira-kira dari mungkin paparan tadi beberapa slide Bapak Ibu sudah bisa menentukan, oh iya butuh dong statistik kalau seperti itu gitu ya. Nah, apalagi di sana kayaknya BPS Kota Kedirinya Pak Hasan ya. Nah, Pak Hasan itu juga tadinya di tempat kami itu Pak. Jadi dia akan lebih mengerti kalau Ya, terkait ini. ya, Nah, bukan. tadinya ya Pak Hasan tuh di Biro SDM katanya. Jadi beliau mengerti sekali terkait ini. Nah, kemudian cakupan tugas prakom. Nah, tadi kira-kira butuh berapa prakom? Sudah ada prakom kah Pak di Bapak di Kota Kediri? Sudah ada, Ibu. Ada berapa orang eksistensinya? Prakom kurang lebih 3 sementara. 18 untuk yang ahli 18 ya, yang ahli mudanya penyetaraan. ya, penyetaraan. Oh. Terus ada pengangkatan pertama gitu juga ya? Ya, ada pengangkatan pertama juga ada untuk prakom. Statistisi belum ada? Statistisi penyetaraan 1, Bu. Oh, Ya, di bidang statistik. ya, kebetulan kita di Kota Kediri kan kita di masing-masing perangkat daerah untuk data statistik sektoralnya juga sama banyaknya dengan kota kabupaten lain, ada sekitar 2.700 untuk data statistik sektoral yang kegiatan rutin, sedangkan di luar itu lebih banyak lagi. Harapannya nanti dengan materi ini kami juga bisa mengajukan fungsional statistisi di semua perangkat daerah. Itu Ibu setelah membaca paparan Ibu yang sebelumnya ini. Sementara itu posisinya Ibu. Baik, terima kasih ya. Nah, kita lanjutkan dengan prakom. Ya. Sebetulnya 3 cukup nggak ya di Kota Kediri gitu? Terus kira-kira berapa butuh prakom yang harus ada di Kota Kediri? Jadi kita lihat. Tadi prakom itu tadi sudah disampaikan oleh Mbak Ambar. Apa sih prakom itu? Prakom itu adalah prakom yang melaksanakan kegiatan seorang PNS atau P3K yang melaksanakan kegiatan sistem yang berikan tugas wewenang itu dibuktikan dengan adanya SK ya, yang melaksanakan kegiatan berbasis kegiatan TI yang berbasis komputer. Nah, apa aja itu kegiatan TI berbasis komputer? Nah, ini ada 3 unsur dan ada 10 area TI. Jadi 3 unsur ini terdiri menjadi 10 area TI. Yang pertama IT Enterprise. Nah, tata kelola dan tata laksana yang pertama IT Enterprise. Ini sama yang tadi ya di statistik yang sampai sini. Di sini Enterprise bedanya di prakom itu juga yang menentukan arah kebijakan TI di suatu Pemkot Kediri. Misalkan tahun 2018 itu sudah keluar permen terkait SPBE. Oh, berarti Pemkot Kediri ini siap melaksanakan penilaian SPBE. Nah, bagaimana kita melaksanakan penilaian? Akan dibuka buat kebijakan, membuat perencanaan gimana nanti untuk penilaian SPB itu bisa nilainya baik. Berarti kan semuanya harus berbasis elektronik dimulai dari misalkan atau semua aplikasi yang ada di Kota Kediri akan diintegrasikan seperti itu. Itu membuat kebijakan gitu. Terus membuat KK-nya. Kita akan melihat ranseranya. Oleh Kedirinya seperti apa? Oh, jadi semuanya akan dihubungkan dengan kegiatan TI misalkan. Akan berbasis TI di Kota Kediri. Nah, itu yang mengerjakan IT Enterprise ini berarti kegiatan jabatan strategik yaitu Madya. Ya. Jadi dia menentukan kebijakan secara institusional.
institusional ya. Jadi dia mengatur satu institusi, satu kota Kediri. Jadi biasanya, nah mungkin nanti akan saya konfirmasi di sini di kota Kediri ini tuh terpusat atau enggak. Jadi misalkan untuk PI ini apakah hanya di kota Kediri atau hanya di Kominfo saja atau tersebar di masing-masing dinas membangun aplikasi sendiri. Nah, mungkin nanti kita akan bahas ya. Nah, yang kedua manajemen layanan TI. Manajemen layanan itu misalkan ada permintaan pembangunan sistem informasi, permintaan install jaringan, instalasi jaringan gedung, jaringan ruangan, misalkan, dan lain-lain. Permintaan email, permintaan barang TI, dan lain-lain. Nah, ini dikelola dalam suatu manajemen layanan TI. Nah itu di Kota Kediri, apakah pakai helpdesk atau menggunakan WA atau menggunakan aplikasi gitu. Nah, itu biasanya dibuat katalognya. Jadi nanti itu kalau ada permintaan sudah tertulis dokumentasi di dalam manajemen layanan TI tadi. Nah, kemudian kalau manajemen layanan TI tadi ini itu bisa dikerjakan mulai dari media sampai ke jenjang di bawah ya. Kemudian pengelolaan data, kemudian mungkin kita udah 3:30 ya. Terus kemudian audit TI. Jadi kalau audit TI ini biasanya di inspektor. Nah, kalau pengelolaan data itu misalkan membuat arsitektur datanya, jadi misalkan merancang arsitektur datanya gitu. Kalau untuk misalkan merencanakan arsitektur datanya, nah itu biasanya medianya. Nanti si prakomudanya dia merancang arsitektur datanya, dan nanti yang membuatnya adalah yang pertama keterampilan gitu. Ya, kemudian audit TI. Audit TI itu biasanya di inspektorat. Nah, tetapi biasanya inspektor ini biasanya berkolaborasi dengan prokomnya karena yang ngerti tentang TI-nya itu ada di sini. Tapi kadang-kadang juga saya kemarin ada di bagian inspektorat ya, pernah di Pemprov Bali gitu. Saya cek prakomnya itu nggak ikut dalam audit gitu karena dia hanya mengelola inspektur TI saja. Ternyata auditnya sudah di handle sama auditornya. Jadi auditornya mungkin melaksanakan pelatihan audit tentang TI-nya gitu ya. Tapi ya kalau bisa sih tetap kolaborasi dengan Prakom karena Prakom itu pasti akan lebih mengerti gitu terkait terkait TI-nya. Kemudian manajemen risiko TI. Jadi kalau sekarang itu kan semua itu harus ada manajemen risikonya di setiap institusi ya, di mana kita menghindar misalkan dari serangan malware dan lain-lain. Kemudian infrastruktur TI, sistem jaringan komputer ya, itu biasa udah jelas ya, misalkan dari mulai instalasi router, terus instalasi jaringan gedung dan segala macam. Di mana perencanaan dan lain terkait jaringan. Kemudian manajemen infrastruktur TI, jadi bisa software, hardware gitu. Nah, kemudian sistem informasi itu membangun sistem informasi. Jadi biasanya, nah ini tuh apakah dikerjakan hanya di Kominfo atau semua dinas mengerjakan sistem informasi tersebut dengan pihak ketiga. Gitu. Tapi menurut saya sih kebaiknya itu disentralisasi di Kominfo sehingga akan bisa berkolaborasi ya tetap dan terintegrasi. Nah, kemudian pengolahan data dan area TI spesial atau khusus. Kalau area TI spesial atau khusus ini biasanya salah satunya yang ada data spasial ya. Jadi yang ada berhubungan dengan satelit biasanya dinas PU gitu ya. Nah, itu kan yang batas-batas wilayah. Atau mungkin kalau di kabupaten enggak ya, mungkin di provinsi, di Pemprov yang ada lagi. Atau misalnya area TI spasial khusus juga di dalamnya itu termasuk misalkan membuat videografis gitu, atau yang untuk hubungan dengan medsos ya. Jadi berhubungan dengan kehumasan gitu ya. Biasanya kan ada yang membuat video untuk di medsos itu kadang-kadang membutuhkan itu juga. Nah, itu Bapak Ibu 10 area TI. Jadi nanti dari 10 area TI ini Bapak Ibu bisa menginventarisasi kegiatan-kegiatan tadi. Ini tuh ada di lembar kerja Prakom. Gitu ya. Nah, itu bisa diidentifikasi ada apa saja sih yang ada itu yang ada di Kediri. Nah, kemudian seperti tahu ya di tahun 2018 itu ada SPBE ya. Permenpan tentang SPBE ini sebenarnya sudah dikonversi. Jadi mungkin Bapak Ibu tuh kami ini sebenarnya lebih familiar dengan SPBE. Nah, Bapak Ibu di Permen 32 ini disusun itu tahun 2020. Nah, SPBI tahun 2018, sehingga ketika kami menyusun Permen 32 ini sudah mengakomodir
domain-domain aspek-aspek yang ada di SPBE. Jadi semuanya bisa dikonversikan sebenarnya, bahasanya tuh familiar juga sebetulnya ya. Kayak misalkan, oh saya ngerti tentang kebijakan tata kelola SPBE. Nah itu Bapak Ibu bisa lihat di IT Enterprise dan di kegiatan IT Enterprise di lembar kerjanya. Bisa dikonversikan. Kemudian, oh saya ngertinya tentang TI dan komunikasi. Oh berarti TI dan komunikasi itu sistem jaringan dan manajemen infrastruktur TI. Kemudian penyelenggaraan SPB bisa Intel Enterprise. Kemudian manajemen SPB, penerapan manajemennya itu pengelolaan data, manajemen risiko TI, audit TI itu masuk ya. Kemudian layanan administrasi pemerintahan itu bisa manajemen layanan TI. Jadi layanan administrasi pemerintahan mungkin Bapak Ibu ngertinya ya, misalkan itu helpdesk kayak misalnya untuk manajemen layanan TI, dan layanan publik itu masuk ke manajemen layanan TI. Nah, penyusunan kebutuhan ASN, kewajiban setiap ASN wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS berdasarkan analisis lapangan kerja. Mungkin kita skip aja kan lebih lama ya. Nah, ini untuk metode penghitungannya, kalau Prakom itu menggunakan tugas per tugas di saya checklist ya. Tugas per tugas jabatan. Jadi bukan hasil kerja, objek kerja, tenaga kerja. Jadi sehingga kita menggunakan lembar kerja. Nah, jadi nanti akan kita lihat kesesuaiannya antara tugas dan fungsi instansi pemerintah. Jadi misalkan tupoksinya tuh akan dilihat kesesuaian kayak di Kominfo. Ini untuk Prakom pasti banyak. Medianya pasti ada beberapa. Ya, Nah, terus kalau di statistik mungkin di bidang statistik, oh ini sesuai nih. Misalkan di sini harus di bidang statistik itu harus ada pengarah kebijakan, pengarah suatu kebijakan. Oh berarti di bidang statistik pas cocok nih ada media gitu ya. Ini maksudnya secara kasar sebelum kita hitung. Kemudian berdasarkan analisis jabatan, berdasarkan ABK ya. Jadi tadi kesesuaian kita akan melihat. Kemudian karena di dinas lain mungkin keluarnya bukan TI gitu ya. Mungkin ada juga seperti itu ya misalkan. Jadi untuk Prakom mungkin di dinas lain dipertimbangkan perlu nggak sih media gitu, karena kan ini institusional yang bukan yang hanya satu dinas. Nah kemudian itu yang ABK dan ANJAK. Kemudian ketersediaan kebutuhan JF. Nah, kita lanjut. Nah, ini ya Bapak Ibu. Jadi kalau untuk utama, untuk semua jabatan di instansi daerah itu bisa, kecuali kalau utama nggak bisa, belum bisa ya kalau untuk provinsi dan kabupaten kota itu untuk utama. Nah, ini tuh penghitungan, nanti Bapak Ibu menghitung, mengusul, kemudian nanti ada, mungkin nanti setelah penghitungan, Bapak Ibu nanti ngitung, terus diusulkan ke kami, nanti Bapak Ibu mungkin meminta untuk perpal ya, aparatus validasi gitu ya. Mungkin bersurat lagi untuk permintaan perpal, kemudian penetapan dan laporan. Kemudian inventarisasi, kan ini saya jadi agak cepat udah 3:30 ya. Nah, inventarisasi sebelum beban kerja. Jadi nanti Bapak Ibu menginventaris seluruh kegiatan. Jadi inventaris tugas dan wewenang hasil inventaris unit kerja. Setiap dinas Bapak inventarisasi, baik itu statistik maupun pelaku. Kemudian Bapak klasifikasikan ya, atau diharmonisasikan ke dalam apa namanya? Tadi diidentifikasi dulu ya, diidentifikasi. Mungkin ini salah. Kemudian baru mengumpulkan datanya. Kemudian surat pengantar usulan kebutuhan jabatan fungsional pada ini. Skip aja. Nah, nanti akan kami setelah ada usulan, kami akan verifikasi dan validasi dokumennya, pemeriksaan kelengkapan usulan, kemudian analisis sesuai dengan dokumen kebutuhan usulan. Jadi kami akan mengumpulkan data sebanyak-banyaknya untuk mereview, memvalidasi, dan memverifikasi usulan dari pengusul. Jadi nanti harap di lembar kerjanya itu misalkan ini ada berapa, misalkan volumenya itu berdasarkan jumlah apa. Jadi nggak apa-apa Bapak Ibu disisipkan satu kolom di terakhir dikasih keterangan. Yang atas itu atas. Nah, geser-geser ya. Terus. Nah, ini kemudian tujuannya itu kenapa sih harus dihitung formasinya? Nah, itu agar antara beban kerja dan pejabat fungsional statistik atau perangkat komputernya itu seimbang. Jangan sampai ini misalkan di bidang statistik ini apalagi tadi Bapak sampaikan ada 2.700 data sektoralnya yang sudah dilaksanakan di Pemkot Kediri. Nah, sedangkan statistiknya hanya ada satu. Nah, jangan sampai kayak gitu jadi jomplang ya. Sedangkan tapi atau sebaliknya nanti medianya banyak tapi kegiatannya hanya kegiatan-kegiatan terampil misalkan yang dikerjakan hanya misalkan mencatat katalog layanan misalkan hanya gitu atau ngulur kabel istilahnya. Jadi nggak seperti itu, harus sesuai dengan kompetensinya gitu ya. Jangan sampai jenjangnya madya tapi mengerjakan tunjangannya madya tapi mengerjakan kegiatan-kegiatan yang di bawahnya gitu. Jadi harus sesuai standar kompetensinya. Jadi itu. Makanya dihitung
itu adalah agar beban kerja dan jabatannya itu sesuai. Jangan sampai jabatannya prakom tapi mengerjakannya semua tentang keuangan misalkan gitu. Nah, seperti itu sebaiknya sih ditata ulang atau misalkan ya udah dia dikasih kerjaan prakom gitu. Kemudian, nah ini nanti Bapak Ibu cukup mengisi kolom volume ini ya tadi setelah diidentifikasi, diinventaris, kemudian diisi di kolom volume dimulai dari jenjang terbawah. Jadi nanti Bapak Ibu ditentukan tahun yang akan dihitung, misalkan tahun 2023 yang akan dihitung gitu. Dan juga Bapak Ibu mempertimbangkan apa ya? Rencana atau misalkan program kerja. Oh, misalkan tahun besok sama tahun ini jadi Bapak namanya formasi itu perencanaan 3 sampai 5 tahun ke depan. Jadi jangan sampai ini udah ngusulin, tahun besok ngusulin lagi gitu. Nggak sampai seperti itu gitu ya. Jadi ini perencanaan. Jadi melihat juga beberapa tahun ke depan. Ini sebenarnya waktunya hanya sedikit ya kalau formasi itu agak lama biasanya apa. Jadi mungkin saya secara garis besarnya aja ya, karena di sini juga bukan mau langsung menghitung ya, mungkin ini secara garis besar aja. Jadi nanti juga kami membutuh apa namanya evidence ya. Jadi evidence tadi lembar kerja dan format-format tadi itu di-upload dalam satu drive dan drive-nya dikirim ke kami dalam bentuk tautan ya, seperti itu. Dan mungkin boleh dikirimkan ke kami misalkan analis apa ya datanya misalkan Pemkot Kediri ada beberapa OPD, ada beberapa satu OPD menghandle berapa aplikasi misalkan, nah, seperti itu dan lain-lain itu silakan dikirimkan ke kami untuk ini saya sampaikan tadi. Terus Bapak Ibu nanti jadi nanti ini formasi ini juga termasuk untuk P3K. Jadi kalau Bapak Ibu sedang mengusulkan P3K ke Menpan nanti itu harus terakomodir di dalam formasi ini. Terus yang kedua ini kaidahnya itu formasi itu kan mengerucut. Tadi seperti saya sampaikan ya tadi kalau jabatan strategik itu kegiatan-kegiatannya ya kegiatan strategik yang institusional. Jadi pasti akan lebih sedikit. Seperti halnya Kabag itu eselon 3 itu akan lebih sedikit dari eselon 4 dan selanjutnya seperti itu ya. Kemudian, nah ini tadi nanti pengusulnya, nanti Bapak Ibu seperti ini, silakan diusulkan dari tadi ya, dari inventaris, kemudian identifikasi, di inventaris dimasukkan ke lembar kerja, kemudian direkap, jadi setiap OPD itu ngitung masing-masing, kemudian direkap, setelah direkap dibuat usulan, evidensinya dikumpulkan, nah baru dikirim ke kami ke BPS, kami akan mereview, dan mungkin nanti akan ada perpal. Setelah itu baru kami akan mereview dan memplenokan dan setelah itu meminta arahan pimpinan disetujui atau enggak. Setelah itu baru di pimpinan mengeluarkan rekomendasi formasi. Nah, setelah itu baru dari Pemkot Kediri mengusulkan ke Menpan untuk melaksanakan pengangkatan jabatan fungsional. Seperti itu. Ini tadi ya lembar kerjanya nanti silakan dibaca. Demikian Bapak Ibu untuk penghitungan formasi. Semoga bisa jelas. Bapak Ibu, saya terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Saya kembalikan ke Bapak Arif. Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ganti, Bu Ambar, sangat jelas ya penjelasannya dan kami semakin paham dan semakin mengerti. Dari sini kami sangat antusias Mbak Ambar dan Mbak Ganti, seperti data-data yang ada di semua perangkat daerah di kami sangat bisa memenuhi permohonan untuk mendapatkan formasi fungsional peranata komputer dan statistisi. Seperti di Dinas Sosial itu sangat banyak sekali data di luar data statistik sektoral, data-data bantuan sosial, data-data intervensi yang diberikan kepada masyarakat yang jumlahnya mungkin ribuan. Dari situ padahal di formasi tersebut di rumus Excel yang Ibu paparkan, di situ bisa kami ajukan banyak untuk formasi statistisi di Dinas Sosial, baik itu diambil dari P3K-nya ataupun diambil dari PNS-nya. Dan juga peranata komputer. Dari sini sudah jelas di sini dibutuhkan memang beberapa fungsional peranata komputer khususnya yang untuk di SPBE di bidang tata kelola itu memang harus wajib ada peranata komputernya yang nanti akan mengisi di IT enterprise-nya. Okay? Dan untuk spasial, untuk data spasial itu sangat dibutuhkan statistisi spasial. Di sini Dinas PU, Dinas Perkim, Bapeda ini memang wajib memiliki statistisi untuk menangani data spasialnya dan juga sangat wajib
ada Pranata komputer di Dinas PU, Dinas Perkim, dan Bapeda, karena di sini untuk spasial termasuk dalam beberapa indikator untuk bisa mengajukan formasi Pranata komputer, gitu. Terus kemudian untuk inspektorat, dari sini kami semakin jelas, Ibu, inspektorat sangat membutuhkan Pranata komputer untuk bertugas selain untuk melayani aplikasi atau IT baik infrastrukturnya maupun aplikasinya. Ternyata untuk proses audit di bidang IT memang dibutuhkan fungsional Pranata komputer, bukan di fungsional auditornya. Harapannya nanti inspektorat juga bisa mengajukan fungsional Pranata komputer yang sebenarnya itu yang seharusnya menduduki audit di IT. Kemudian untuk manajemen resiko, untuk semua perangkat daerah di kami juga membutuhkan itu untuk Pranata komputer untuk menangani manajemen resiko yang ada di semua perangkat daerah. Dan yang terakhir untuk pengelolaan data. Di semua perangkat daerah kami menghasilkan data, Ibu Ambar sama Ibu Ganti, data yang ada yang pasti 2.700 data statistik sektoral, data-data di luar itu yang lebih banyak lagi, yang ratusan ribuan, yang kita sangat membutuhkan tenaga pengelola, penginput data tersebut, mendapatkan data tersebut, yang itu semuanya kita butuhkan untuk level ahli pertama atau fungsional terampil yang bisa ditaruh di semua perangkat daerah. Dan untuk ahli mudanya, kita juga membutuhkan di semua perangkat daerah untuk mengkonsep atau menganalisis data-data tersebut yang jumlahnya banyak sekali tersebar di perangkat daerah. Mudah-mudahan dengan kegiatan Zoom kali ini, Bapak Ibu peserta Zoom, perangkat daerah yang mengikuti bisa semakin memahami kebutuhan fungsional statistisi dan Pranata komputer ini sebenarnya sangat melekat erat di semua perangkat daerah, yang sudah dijelaskan oleh Ibu Ambar dan Ibu Ganti, bahwa semua yang dibutuhkan untuk pengajuan formasi itu kita sebenarnya sudah mencukupi, sudah bahkan lebih. Kita bisa mengajukan seperti itu, nanti untuk tata cara dan sistemnya nanti bisa kita tindak lanjuti bersama dengan BKPSDM, BKD, atau dengan bagian organisasi. Untuk session terakhir, tanya jawab, saya persilakan kepada Bapak Ibu peserta untuk mengajukan pertanyaan dengan raise hand atau mengetik di kolom chat. Monggo, silakan. Silakan bisa raise hand atau bisa ketik di kolom. Untuk materi nanti akan kita bagikan, kita ada grup sekretaris dinas badan dan juga ada grup PIC statistik sektoral. Nanti materi akan kita bagikan, rekaman YouTube juga. Monggo Bapak Ibu yang ada pertanyaan. Monggo dinas koperasi, monggo. Dibuka mute-nya. Di unmute dulu, ya. Ya, siap. Selamat siang Pak Arif. Selamat siang. Dan narasumber. Kalau saya lihat dari paparan, berarti kan kita dari OPD sifatnya masih pasif ya Pak Arif ya. Karena kan untuk statistik sama Prakom itu kan milik Pemkot ya. Jadi kita nunggu berarti kan kayak GF perencana gitu. Kita nunggu koordinatornya dari Kominfo. Selanjutnya apa yang harus kita lakukan, nggak tahu. Kalau saya tangkap, jadi kan kita nggak ngusulin sendiri ke instansi pembina, ke Kemenpan kan boten toh? Sudah. Ya Mbak ini. Memang nanti ada tahapan untuk bisa mengajukan formasi tersebut dan nanti ada beberapa hal yang harus dipenuhi. Kita mengajukan dulu usulan formasinya dulu. Nanti di sini juga ada surat permohonan ke Kemenpan RB yang jelasnya nanti melewati pembina kepegawaian BKPSDM dan bagian organisasi. Mengenai teknisnya nanti bisa kita koordinasikan lagi bersama dengan Kominfo, dengan BKPSDM dan organisasi. Tetapi yang intinya dari pertemuan kali ini kita menyadari bahwa semua perangkat daerah bisa dan mungkin wajib membutuhkan formasi seperti ini karena mengingat kondisi yang ada di semua perangkat daerah yang sangat membutuhkan formasi ini karena semuanya sekarang berbasis data, semua bekerja dengan data dan semua perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi itu harus berbasis data dan Pranata komputer juga terlibat di dalamnya.
Nah, kebetulan ada percontohan nasional yaitu di Kota Semarang. Di Kota Semarang itu sudah terisi semua perangkat daerahnya, eselon 2-nya, dinas badan sudah diisi fungsional statistisi dan peranata komputernya. Di sana sudah rapi, sudah bagus. Itu mungkin sebagai salah satu contoh nanti buat ke depannya. Oke, Mbak Eni, mungkin jelas nggih? Atau dari narasumber bisa menambahkan? Silakan Bu Ambar sama Bu Ganti. Baik, izin menambahkan Bapak terkait usulan formasi penghitungan. Jadi kalau PIC-nya itu sebenarnya di unit organisasi. Nah, di unit organisasi itu PIC-nya. Jadi nanti tersurat itu dari Sekda. Sekda ditujukan ke sesama. Tetapi biasanya yang mengerti kegiatan TI dan kegiatan statistik itu di Kominfo. Jadi biasanya Kominfo yang betul tadi mungkin mengkoordinir ya. Walaupun nanti tetap koordinasi dengan BKPSDM karena dia yang ngerti tentang aja BK-nya ada di BKSDM atau di bagian organisasi. Itu tergantung di sana di mana gitu ya. Nah, nanti pada pelaksanaannya mungkin dipandu oleh Kominfo, Kominfo memegang lembar kerjanya dan memberi petunjuknya ke misalkan ke teman-teman yang ada di dinas-dinas lain. Jadi gitu. Jadi lembar kerjanya nanti disebar ke tiap dinas, nah nanti baru direkap. Nah itu silakan aja mau tim organisasi yang mau merekap. Biasanya sih di organisasi mungkin yang merekap. Jadi Kominfo itu biasanya yang mem- apa menjelaskan oh ini kegiatan ini masuk mana misalkan kayak gitu. Kayak gitu, Bu. Seperti itu, Pak. Ya, terima Ya, kasih Mbak Ambar, Mbak Pak. Ganti. Ya, Mbak Ganti, Iya, ya, terima kasih. iya. Baik. Mungkin ada pertanyaan lain? Di kolom chat ada, Mas, kira-kira? Oke, dari DPKP nggih, untuk perencanaan pemenuhan kebutuhan peranata komputer dan statistik setiap OPD ke depannya apakah bisa diisi dari P3K ini yang mengembangkan karirnya. Kalau saya melihat mengikuti acara ini bisa, nanti monggo dari narasumber Mbak Ganti atau Bu Ambar bisa menjawab. Baik, jadi P3K atau PNS tadi saya sampaikan bahwa formasi nanti yang akan diusulkan itu harus mengakomodir P3 dan PNS. Jadi baik itu bisa diisi oleh PNS, bisa juga diisi oleh P3K. Nah, bagaimana menentukan P3K atau enggaknya? Jadi kita mungkin bisa membedakan P3K sama PNS itu adalah yang membedakan adalah P3K itu tidak ada pola karir. Jadi seperti ini. Di dinas-dinas yang core bisnisnya bukan TI, di situ mungkin misalkan nih ada di Satpol PP atau misalkan di dinas yang hanya mengelola aplikasi saja. Misalkan dinas ini contoh ya, misalkan Dukcapil nih. Dukcapil itu aplikasinya misalkan dari Kemendagri. Jadi dia hanya mengelola saja user gitu. Tapi mungkin di situ pasti butuh prakom di dinas itu karena mungkin bahkan karena mungkin terkait software, hardware di sana, jaringan, terkait yang infrastruktur TI tadi ya, hardware sama software. Bahkan instalasi antivirus saja butuh prakom gitu. Tapi kegiatan prakomnya itu nggak banyak gitu, hanya mensupport saja karena pengembangan sistem itu misalkan sudah dari Kominfo atau misalkan pengaman sistemnya kalau yang untuk internal dari Kominfo atau misalkan yang eksternal ya dari Kemendagri atau misalkan di Dinas Pendidikan eh, apa namanya aplikasinya itu sudah dari Kemendikbud gitu ya. Jadi sebetulnya dia tuh hanya mengelola saja. Nah, hanya mengelola itu biasanya hanya kegiatan pertama dan keterampilan. Nah, misalkan jadi di sana nggak ada pas ketika dianalisis beban kerjanya itu nggak ada tuh di sana kegiatan muda gitu misalkan. Jadi hanya misalkan satu dinas itu adalah Prakom satu untuk membantu jaringannya apa software menangani softwarenya hardwarenya. Nah, itu eh kalau gitu misalkan hanya seperti itu ya menurut saya sih baiknya diisinya P3K, Pak. Jadi karena dia tidak akan menuntut jabatan. Kalau PNS kadang-kadang kasihan gitu, walaupun sebetulnya kan kalau dia melamar ya harus menerima konsekuensinya atau mungkin nanti akan ada penetaan ulang misalkan oh ya udah dipindah ke Kominfo kalau mau ke Muda kalau di situ udah nggak ada formasinya gitu. Karena di Kominfo misalkan banyak formasinya gitu karena pasti Prakom di Kominfo kegiatannya banyak misalkan seperti itu. Jadi perencanaan ini harus memperhatikan ke sana butuh nggak sih P3K-nya atau PNS sih baiknya gitu. Tapi kalau di Kominfo ya PNS saja karena di sana pola karirnya akan jenjangnya akan bisa lebih ke sampai ke madya. Misalkan seperti itu. Kalau di dinas-dinas mungkin untuk Prakom mungkin nggak bisa sampai ke madya. Misalkan seperti itu ya Pak. Kalau misalkan setelah dianalisis beban kerjanya memang nggak ada. Seperti itu mungkin Pak. Semoga jelas atau masih mau di
Ya, terima kasih, sangat jelas Mbak Ganti. Jadi untuk P3K bisa nggih untuk meniti karir fungsional prakom maupun statistisi. Ya, nanti untuk P3K harapannya di yang jenjang karirnya belum ada nanti diterampil nggih. Yang untuk keahlian harapannya nanti diberikan kepada PNS-nya. Karena nanti ada ahli pertama, ahli muda, ahli madya yang nanti bisa pindah ke strukturalnya. Mungkin itu pertanyaan yang lainnya. Nanti insya Allah rekaman YouTube akan kami berikan ke semua perangkat daerah. Harapannya nanti pertemuan hari ini bisa dibagikan ke semua PNS ya. Nanti link YouTube-nya di-share ke semua bidang-bidang. Nanti untuk pejabatnya, kabid, kasih ataupun stafnya bisa melihat sosialisasi ini, karena sosialisasi yang diberikan oleh Mbak Ambar sama Mbak Ganti ini sifatnya universal. Saya baca sekilas bahwa itu juga berlaku untuk proses bisnis untuk fungsional yang lainnya. Karena nanti itu penjelasannya garis besar yang diberikan, jadi nanti bisa menjadi acuan atau sebagai dasar pertama kita dalam meniti karir di fungsional. Sementara seperti itu nggak ada pertanyaan lagi, nggih. Saya tutup untuk pertemuan kali ini. Kepada narasumber saya ucapkan banyak terima kasih Mbak Ambar, terima kasih Mbak Ganti. Bu Eni masih online atau sudah offline? Sudah Bu Eni? live Bapak. Bu Eni sudah off ya. Oh, nggih. Salam nggih Mbak Ambar kagem Bu Eni nggih. Nggih, Pak. Saya doakan tembus 4E-nya. Prof Eni, saya terima kasih banyak sudah menimba ilmu ke teman rekan-rekan BPS Pusat. Terima kasih banyak saya sampaikan kepada Bu Eni, Kepala Biro SDM. Terima kasih banyak ke Mbak Ganti. Terima kasih banyak kepada Mbak Ambar. Mudah-mudahan segera tembus utamanya. Amin. Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya di acara sosialisasi. Selanjutnya mudah-mudahan ada waktu kesempatan lagi kita bisa bertemu lagi untuk menindaklanjuti hasil kegiatan kita hari ini. Kegiatan hari ini kami tutup sampai di sini. Mudah-mudahan semuanya bisa membawa kebaikan, keberkahan untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Terima kasih live, Bapak, Ibu. izin Terima live kasih. Bapak Ibu. Iya, Terima monggo, kasih. terima kasih Mbak Ambar ya. Rekamannya langsung.